Jadi teman-teman dari soal tersebut, eh, teman-teman diminta untuk apa namanya pengelolaan resiko, kemudian diminta untuk mengkonstruksikan kira-kira apa yang bisa diselesaikan dari permasalahan ini. Saya pikir teman-teman sudah mencatat ya. Nah, kita mulai ke saya ngacak ya, ngacak random, random apa namanya, random ke orang ya, untuk mencoba apakah konstruksinya sesuai atau tidak. Atau saya akan ini apa namanya berikan kesempatan kepada teman-teman bagi yang mau menjawab itu karena poin menjawab kan bagian dari penilaian kelas ya. Jadi silakan bagi yang mau menjawab dengan soal pada halaman berikutnya. Saya bacakan, sebuah agensi desain grafis Creative Vision baru saja mendapatkan proyek yang besar dari sebuah perusahaan teknologi. Perlu dipahami dulu bahwa Creative Vision ini mendapat proyek yang besar dari perusahaan teknologi. Berarti kliennya adalah perusahaan teknologi yang mana diminta untuk mendesain materi branding dan kampanye digital. Gitu. Produknya adalah produk yang baru. Nah, kampanye ini penting gitu, karena menentukan keberhasilan pemasaran produk. Dan proyek ini memiliki deadline yang sangat ketat atau sangat kecil kemungkinannya. Dengan beberapa komponen yang harus diselesaikan dalam waktu singkat, seperti desain logo, template, iklan, materi cetak, dan lain sebagainya. Namun, seiring berjalan waktu, beberapa risiko muncul yang dapat mengaruhi kelancaran proyek ini. Nah, tim kreatif di Creative Vision menghadapi berbagai tantangan. Satu, klien tiba-tiba meminta perubahan pada elemen desain yang hampir selesai. Di dalamnya ada warna, logo, elemen visual yang lain. Kemudian klien belum memberikan materi yang diperlukan, foto produk, deskripsi, dan lain sebagainya secara tepat waktu. Timeline-nya sangat mepet. Nah, yang ketiga, salah satu desainer utama atau GD, graphic designer, itu terpaksa cuti karena masalah kesehatan. Ya, otomatis kalau ada yang satu yang cuti, uh, apalagi dia DB, apalagi dia apa namanya tim inti itu akan kelimpungan pasti. Nah, software desain yang digunakan mengalami masalah teknis. Contoh, file rusak, perangkat itu tidak kompatibel dan lain sebagainya yang mengakibatkan keterlambatan. Dan produk yang diluncurkan itu belum sepenuhnya diuji. Gitu. Ada kekhawatiran apakah yang desain yang telah dikerjakan itu sesuai dengan pasar atau tidak. Oke, ini berbasis pada apa namanya manajemen resiko dan manajemen konflik yang lalu. Gitu. Manajemen resiko dan manajemen konflik yang lalu. Maka kita masuk ke pertanyaan dasar. Kita ada 4 langkah nih, mulai dari identifikasi resiko, kategori resiko, analisis dampak, dan rencana strategi mitigasinya. Itu. Nah, dari sini saya ingin memberikan kesempatan kepada teman-teman, itu silahkan untuk melakukan 4 langkah ini. Saya beri waktu 5 menit. Silahkan untuk dicatat dari langkah-langkah ini. Saya akan balikkan ke cerita yang tadi dulu. Baru kita akan mengevaluasi dari diskusi yang ada. Saya ulangi lagi, teman-teman bisa mencatat dulu 4 langkah ini, membuka catatan yang kemarin di 2 pertemuan yang lalu, mulai dari langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga, langkah keempat. Nah, kita akan coba untuk menganalisis dari studi kasus di atas, tentu. Jadi silahkan untuk dicatat 10 hitungan, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
7, 8, 9, 10. Oke, teman-teman punya waktu mengerjakan 5 menit dimulai. Ini ada timernya nggak sih? Timer. Dari pembahasan ini, dari studi kasus ini, saya ingin teman-teman aktif gitu dalam artian siapa yang mau menjawab, apapun jawabannya saya akan tetap terima gitu. Karena itu bagian dari apa? Bagian dari pembelajaran. Tidak perlu menjawab sampai 4 langkah gitu. Siapa yang mau berbicara silahkan untuk raise hand. Oke, satu. Ada lagi? Dua. Ada lagi? Kita tidak mencari benar dan salah, jadi silahkan untuk keberanian teman-teman dalam mata kuliah ini. Hanya dua, tiga, empat, lima. Oke, lima dulu. Kita mulai dari yang pertama ada Zahra Nakia Kalila. Silahkan untuk open mic dan identifikasi pada langkah pertama. Oke. Justifikasi pada risikonya. Yang pertama itu klien meminta perubahan besar di akhir. Nah, terus dampak yang ditimbulkan itu menyebabkan keterlambatan penyelesaiannya pada tim desain. Kemudian yang kedua itu klien belum memberikan materi secara tepat waktu yang menghasilkan dampaknya itu jadi proses desain kita itu terlambat jadi tidak tidak apa ya nggak bakal bisa sesuai sama kebutuhan kliennya. Terus yang ketiga, desainer utama ini desainernya ini cuti mendadak kan, jadi otomatis dampaknya itu kita jadi kekurangan tenaga kerja dan proyeknya pun jadi terlambat gitu, terlambat selesainya. Yang keempat itu masalah teknis softwarenya. Dampak yang ditimbulkan itu bisa jadi keterlambatan teknis, kerusakan file hingga keterlambat ini apa namanya pengumpulan pengumpulan proyeknya. Dan terakhir, produk itu belum diuji sepenuhnya di pasar, jadi hasil desainnya pasti nggak bisa sesuai sama ekspektasi konsumennya, kliennya maksudnya. Lanjut yang kedua atau bagian mana, Pak? Jadi untuk yang langkah kedua itu kan kategori resiko. Nah, kalau misalnya kan resikonya tadi perubahan besar mendadak, kemungkinannya itu tinggi, dampaknya tinggi, dan kategorinya tuh kritis gitu kan. Ya, terus ke selanjutnya tuh materi tidak tepat waktu yang menyebabkan kemungkinan resikonya tuh tinggi, dampaknya itu sedang, terus kategorinya tuh penting. Dan yang ketiga itu cuti mendadak dengan kemungkinan itu sedang karena eh, apa sih namanya masih bisa di backup lah sama tim yang lain, tapi berdampak besar pada proses pengerjaannya karena berkurangnya apa jumlah pekerja dan kategorinya itu sangat penting. Terus masalah software kemungkinan ini masih sedang karena masih bisa apa ya dicari software yang lain. Terus dampaknya tinggi karena berkaitan dengan apa ya proses produksinya dan tergolong kategori penting. Terus juga terakhir produk belum diuji di pasar, kemungkinannya resiko tuh sedang, dampaknya juga sedang, dan kategorinya juga sedang. Terus lanjut ke langkah 3 mengenai analisis dampak. Nah, dampak dari perubahan besar mendadak ini, risikonya tuh jadi terlambatnya tuh parah karena mengganggu seluruh timeline yang adanya. Terus materi juga telat,
dampaknya itu desain menjadi kurang akurat dengan kebutuhan desain apa kliennya. Yang ketiga itu cuti mendadak karena uh, beban kerja bertambah kan untuk tim lain dan risiko kualitasnya juga menurun karena kekurangan jumlah anggota gitu. Terus terkait dengan software yang error itu bisa jadi dampaknya tuh kita kehilangan file, terus memerlukan waktu yang lama untuk memperbaikinya. Jadi menghasilkan, jadi kita tuh mengumpulkan project itu terlambat, bisa kemungkinan terlambat. Terus terakhir itu produk belum diuji, risikonya itu desain bisa nggak cocok sama kliennya. Jadi mengurangi, kayak bisa mengurangi brandingnya gitu Kak, Pak. Terus terakhir itu kita pakai apa langkah rencanakan strategi mitigasinya. Nah, strateginya untuk perubahan besar mendadak ini menerap apa ya? Menetapkan prosedur perubahan dengan batasan waktu. Untuk resiko yang materi tidak tepat waktu itu menekankan kepada klien tentang timeline yang apa ya? Menekankan untuk membuat timeline yang fix yang sesuai dengan kontrak kerjanya sama briefnya. Terkait cuti mendadak kita tuh dari tim desain atau tim studionya tuh harus menyiapkan apa pegawai apa ya seorang desainer yang cadangan gitu. Jadi bisa dipanggil secara darurat. Untuk terkait masalah software, kita bisa mencari software yang lain, bisa backup, terus menggunakan cold storage gitu, Pak. Terus untuk produk yang belum diuji itu strateginya tuh kita bisa pakai apa meminta apa namanya tuh penilaian dari audiens gitu kayak survei, melakukan survei kecil-kecil gitu. Oke, sudah. Sudah Pak. Pada langkah keempat masih belum menyatakan apakah itu ditoleransi, ditakutkan, ditransferkan, atau diterminate. Perlu untuk evaluasi di situ untuk Zahra ya. Kita ke Alexa tadi angkat tangan tapi nggak jadi. Kenapa sah, Alexa? Mana Alexa? Oh, silakan Alexa. Iya Pak, halo apa suara saya terdengar? Terdengar, sah? Silakan. Dari resiko yang pertama dulu. Resiko yang pertama. Tadi Gambarkan saya ya, dapatnya cuma, dampaknya kenapa? oh ya, tadi tadi saya cuma dapat di langkah satu aja Pak, Oh, ya sudah, silakan. nggak apa-apa ya Pak. Oke, jadi tadi setelah saya analisis, yang pertama itu kan identifikasi risiko. Jadi dari hasil itu, uh, yang saya dapatkan itu yang pertama, klien meminta perubahan besar di akhir. Jadi resiko yang didapat itu menyebabkan keterlambatan penyelesaian dari tim desain, Pak. Terus yang kedua, itu klien belum memberikan materi tepat waktu karena dari soal juga Dari soal juga. oh ya Pak, tadi dari soal juga kan diketahui kalau klien terlambat mengirimkan berupa foto untuk materi juga. Terus yang ketiga itu desainer utama cuti mendadak karena sakit tadi ya Pak di soalnya itu menyebabkan kekurangan tenaga kerja dan keterlambatan proyek. Terus yang keempat itu masalah teknis di software.
Nah, yang menyebabkan kerusakan file dan keterlambatan teknis. Terus yang kelima itu tadi produk belum diuji sepenuhnya di pasar, menyebabkan hasil desain tidak sesuai dengan ekspektasi pasar. Itu saja sih Pak yang saya dapatkan. Terima kasih. Oke, karena Alexa tidak menjawab, kita ke Naizia Valencia. Baik, sebelumnya izin bertanya, Pak, apakah suara saya terdengar? Sudah, silakan. Baik, izin menjawab ya, Pak. Untuk langkah yang pertama, identifikasi risiko terkait dengan permasalahan seorang klien yang dimana klien tersebut meminta perubahan secara besar-besaran pada elemen desain yang sudah hampir selesai. Nah, hal tersebut tentunya menjadi salah satu permasalahan yang dimana mempunyai kemungkinan yang tinggi. Nah, eh, dampak dari permasalahan tersebut adalah keterlambatan hasil produksi yang telah dilakukan oleh para pekerja. Karena ketika kita melakukan perubahan besar-besaran kepada sesuatu hal yang memang pada dasarnya sudah hampir selesai, itu tidak akan itu akan mempengaruhi eh, hasil produksi yang harusnya maksimal menjadi tidak maksimal. Nah, selain hal tersebut, ketika keterlambatan tersebut terjadi dan juga hasil yang tidak maksimal itu akan mempengaruhi kepada kepuasan klien. Nah, lalu yang kedua adalah permasalahan terkait tentang klien yang belum memberikan materi atau brief secara tepat waktu. Nah, hal ini kan membuat tim desain kesulitan untuk menyelesaikan desain sesuai dengan kebutuhan klien. Nah, hal tersebut juga menjadi salah satu faktor yang dimana permasalahan tersebut itu dapat mempengaruhi ketepatan waktu produksi dan balik lagi itu akan mempengaruhi hasil dari sebuah produk yang dimana kalau dikarenakan permasalahan tersebut bisa saja mempengaruhi kemaksimalan dari produk itu sendiri. Nah, yang dimana nantinya ketika apa ya, ketika hal ini terjadi, ini akan sangat-sangat mempengaruhi kepada kepuasan klien. Nah, hal tersebut itu mempunyai kemungkinan yang tinggi karena dapat mempunyai kemungkinan yang tinggi. Nah, lalu selanjutnya adalah permasalahan terkait dengan salah satu desainer utama atau SDM yang dalam tim itu terpaksa cuti karena kesehatan. Kita tidak bisa memungkiri hal tersebut untuk terjadi karena kita tidak bisa memaksakan seseorang itu mempunyai kondisi yang dimana kondisi tersebut harus harus selalu sehat bugar setiap waktunya. Nah, maka daripada itu kemungkinan hal ini terjadi itu adalah sedang, akan tetapi ini juga mempengaruhi hasil dari kinerja sebuah tim itu tersendiri yang dimana hal tersebut itu yang dimana hal tersebut juga mungkin di bisa di cover atau di backup sama anggota yang lain, akan tetapi jikalau sebuah tim itu tuh eh, mempunyai sebuah anggota yang dimana anggota tersebut tiba-tiba tidak bisa mengikuti rangkaian dari kegiatan tersebut, itu akan sangat-sangat mempengaruhi proses dari eh, proses dari apa yang sedang dikerjakan. Nah, ketika sebuah hal itu sedang kita lakukan sebuah prosesnya, jikalau dalam sebuah prosesnya itu ada beberapa kendala atau banyak sekali kendala atau ada salah satu kendala yang dimana hal tersebut itu sangat mempengaruhi proses tersebut, itu akan mempengaruhi hasil akhirnya. Balik lagi, hasil akhirnya dari dari permasalahan ini
itu akan sangat mempengaruhi kepada hasil akhir, yang dimana nanti hasil akhirnya itu akan berpengaruh kepada kepuasan klien dan juga keterlambatan hasil produksi. Nah, selanjutnya, satu lagi, kalau untuk kekurangan SDM itu akan mempengaruhi dari kualitas desain itu sendiri, Pak. Karena itu tadi, jikalau seseorang dari anggota sebuah tim desain itu sudah ditugaskan untuk mengerjakan sebuah tugas, sebuah sebuah bagiannya. Akan tetapi jikalau tidak bisa ternyata dan dioper ke yang lainnya, dan belum tentu tuh anggota yang lain bisa mengcover hal tersebut. Maksudnya tuh belum semaksimal apa ya? Sebelum semaksimal kemampuan dari seorang yang cuti tersebut gitu loh. Nah, hal tersebut itu bisa eh, mempengaruhi kualitas desain dan juga nantinya, balik lagi, kualitas desain itu akan mempengaruhi kepuasan klien. Dan yang selanjutnya itu adalah permasalahan dari software desain yang digunakan oleh tim mengalami masalah. Nah, hal ini itu tidak bisa kembali lagi tidak bisa kita pungkiri karena memang kesalahan teknis dari sebuah kesalahan teknis dari sebuah software yang digunakan itu tidak bisa kita pungkiri. Maka daripada itu, ini kemungkinannya memang sedang, akan tetapi balik lagi ini akan mempengaruhi kinerja atau proses dan juga hasil akhir dari sebuah produk yang akan dirancang itu sendiri. Dikarenakan kenapa? Karena ketika kita mendapatkan sebuah software desain yang apa ya istilahnya itu tiba-tiba yang selalu kita gunakan akan tetapi tidak bisa bekerja dengan baik, itu akan mempengaruhi ketepatan waktu dalam proses produksi dan juga kualitas yang apa ya istilahnya itu tuh kualitas desain yang memang lebih maksimal gitu loh. Mungkin itu bisa apa ya bisa di cover dengan software lain ya Pak. Nah, akan tetapi ada beberapa hal dari sebuah software lain itu yang memang apa ya sebuah software lain itu tuh belum tentu eh, apa ya software desain yang memang biasanya kita pakai itu belum tentu ada di ini apa namanya di software lain tersebut gitu loh. Nah, itu bisa kita manage juga dengan cara ya kita benar-benar harus bisa pinter gitu loh untuk ngakalinnya atau untuk mengcovernya gitu loh sehingga itu akan menutupi kesalahan tersebut. Nah, kemungkinan sedang akan tetapi di sini bisa mempengaruhi hasil akhir kualitas desain dan juga baik lagi ini akan mempengaruhi kepuasan klien. Serta ini juga akan menjadi salah satu keterlambatan jikalau tidak bisa eh, jikalau tidak secepatnya kita kita selesaikan gitu loh permasalahan ini. Dan yang terakhir itu adalah produk yang diluncurkan belum sepenuhnya diuji di pasar dan ada kekhawatiran apakah desain telah dikerjakan gitu. Nah, ini belum diuji itu tuh merupakan salah satu kemungkinan yang cukup tinggi yang dimana hal tersebut ketika kita sedang melakukan sebuah produksi kepada sebuah produk yang akan kita rancang, jikalau kita belum mengujinya, itu akan mempengaruhi kepuasan klien. Dan itu juga menjadi salah satu faktor kualitas desain karena kita tidak tahu bahwasannya apakah produk yang sudah kita rancang itu tuh mempunyai hal-hal yang perlu dievaluasi gitu loh. Nah, ketika kita belum melakukan pengujian tersebut, kita tidak bisa menemukan masalahnya, kita tidak bisa mengevaluasi hal tersebut, yang dimana hal tersebut akan mempengaruhi kualitas desain dan juga kualitas desain itu akan berhubungan dengan kepuasan klien. Begitu. Nah, langkah kedua yaitu adalah kategori risiko. Kategori risiko dari permasalahan pertama itu adalah tinggi, Pak. Karena eh, risiko dari seorang klien yang dimana apa ya meminta perubahan secara besar-besaran ketika timelinenya sudah hampir selesai itu akan mempengaruhi itu akan mempengaruhi ketepatan kualitas desain yang juga belum tentu maksimal ketika seorang klien itu meminta revisi secara besar-besaran padahal deadline-nya sudah sebentar lagi nih akan tetapi karena melakukan hal tersebut di dekat-dekat deadline otomatis para tim itu pasti akan kejar-kejaran gitu loh dengan waktunya. Nah, hal tersebut akan mempengaruhi kualitas desain dan juga at the end of the story itu bakal mempengaruhi kepuasan klien juga. Permasalahan yang kedua itu mempunyai level risiko yang kembali lagi itu
memiliki level risiko yang tinggi, Pak. Karena kalau kita mendapatkan sebuah order, akan tetapi briefnya itu nggak jelas, kita nggak tahu sebenarnya kemungkinan kita nggak tahu tuh sebenarnya keinginan klien itu seperti apa gitu loh. Nah, walaupun eh, dan lagi itu tuh ketika seorang klien tidak memberikannya tepat waktu, akan tetapi jikalau diulur-ulur terus oleh nelayan tersebut sehingga sudah mendekati deadline, alhasil itu akan mempengaruhi ketepatan waktu dalam proses produksi dan juga kemaksimalan dari produksi itu sendiri gitu loh. Nah, balik lagi hal tersebut itu akan mempengaruhi kepuasan klien. Ini termasuk level risiko yang cukup tinggi. Selanjutnya itu adalah eh, permasalahan tentang tim yang kekurangan SDM. Nah, ini level risikonya sedang karena seperti yang tadi sempat dikatakan oleh teman saya bahwasannya memang seperti dengan opini saya juga bahwasannya memang eh, ini bisa di cover Pak oleh anggota lain. Nah, akan tetapi kita tidak bisa memungkiri juga apakah sebenarnya anggota lain itu tuh mempunyai kualitas yang sama dengan SDM yang melakukan cuti tersebut gitu loh. Walaupun memang bisa di cover, tapi ya itu tadi ini mempunyai level risiko yang cukup sedang juga karena bisa saja sebenarnya orang yang melakukan cuti ini itu mempunyai apa ya istilahnya itu tuh apa sih kinerja yang cukup besar gitu loh yang tidak seperti pada biasanya gitu loh sehingga takutnya mempengaruhi kualitas desain itu tersendiri akan tetapi masih bisa diminimalisir dan juga bisa saja itu mempengaruhi ketepatan waktu dari proses produksi itu sendiri yang dimana nantinya balik lagi itu akan mempengaruhi dengan kepuasan klien. Nah, lalu selanjutnya itu adalah software desain yang digunakan oleh tim mengalami masalah teknis. Nah, itu adalah kemungkinan yang tidak bisa kita pungkiri, akan tetapi itu mempunyai level risiko yang cukup tinggi. Karena karena balik lagi level risiko yang cukup tinggi ini, kenapa ini bisa masuk ke dalam level risiko yang cukup tinggi. Walaupun ini memang sebuah hal yang tidak bisa kita pungkiri, akan tetapi jikalau kita tidak bisa memanage dengan baik, dengan apa ya, mengakali sebuah software itu untuk mempunyai kualitas yang sama dengan software sebelumnya, dengan software yang biasa kita pakai, itu bisa saja mempengaruhi kualitas desain dan juga keterlambatan, ketepatan waktu dalam proses produksi, dan juga at the end of the story ini akan berhubungan dengan hasil yang dimana hasil tersebut itu tuh akan mempengaruhi kepada kepuasan klien gitu. Dan yang terakhir itu adalah permasalahan dari produk yang akan diluncurkan belum sepenuhnya diuji di pasar. Ini mempunyai level risiko yang cukup tinggi. Karena balik lagi dengan opini saya sebelumnya, bahwasannya ketika kita memproduksi sebuah produk yang dimana produk tersebut itu belum kita uji sama sekali, kita tidak akan mengetahui bahwasannya apakah produk tersebut itu mempunyai masalah yang harus dievaluasi. Nah, ketika kita tidak menemukan masalah tersebut yang harus dievaluasi, alhasil ketika kita sudah memasarkan hal tersebut, klien tidak akan merasa puas dan konsumen-konsumen atau orang-orang yang akan melihat atau menggunakan produk itu sendiri itu tidak akan menemukan eh, itu tidak akan menemukan kepuasan di sana. Nah, karena itu tadi itu akan mempengaruhi kualitas desain. Kita tidak akan tahu sebenarnya bahwasannya produk yang kita produksi itu adalah apakah itu akan apakah itu mempunyai kualitas yang baik atau tidak. Nah, hal tersebutlah yang itu tadi balik lagi bahwasannya itu adalah sebuah hal yang harus dievaluasi. Begitu. Oke, Baik, berbeda dengan yang pertama tadi berkaitan dengan perspektifnya lebih ke wilayah bagaimana perusahaan ini bisa berjalan kalau Naizia berfokus pada kepuasan dari klien. Kan iya begitu benar kira-kira sekali. ya. Cukup bagus. Terima kasih pandangannya. Kita masuk ke Tegar, tapi dengan persoalan yang berbeda. Gitu. Kita masuk ke Terima Tegar, kasih, Pak. tapi dengan persoalan yang berbeda. Kita masih pakai step by step dengan ini, langkah pertama. Ini juga lebih mudah, saya pikir. Permasalahan yang muncul, silakan untuk diidentifikasi, kemudian bisa dijabarkan level resikonya sampai ke solusi. Silakan, Tegar. Baik Bapak, ini saya klasifikasikan dulu atau langsung dijawab saja?
Langsung dijawab aja. Kan bisa langsung dibaca. Kelihatan kan? Iya, Pak. Silakan. Di jeda, Pak, untuk bagi layarnya nggak kelihatan. Oke, sudah kelihatan. Oke, sebuah studio animasi dan bernama Studio Langit. Terjeda lagi, Pak. Terjeda lagi. Ya, saya screenshot dulu. Oke. Nggak apa-apa, lanjut aja dulu. Langsung baca. Sebuah studio animasi independen bernama Studio Langit bahagia mendapatkan kontrak dari Kementerian Pendidikan. Oke, untuk membuat serial animasi edukatif berjudul Petualangan Lintang yang akan tayang di YouTube Edukasi Indonesia. Serial ini dirancang untuk anak-anak usia 7-10 tahun dan bertujuan untuk mengajarkan nilai kebinekaan, toleransi, dan pentingnya menjaga lingkungan. Proyeknya bakal direncanakan 10 episode berdurasi 5 menit dengan tenggat waktu 4 bulan. Ada sutradara kreatif, tim tulis skenario, ilustrator, dan animator, pengisi suara, komposer musik. Permasalahan yang muncul, terjadinya perubahan revisi dari lembaga pemerintah terlalu sering dan tidak konsisten. Mungkin langsung dijawab saja ya Pak ya. Oke, mungkin kalau Silakan, Kak. untuk identifikasi risikonya sendiri, kalau semisalkan dari pemerintah itu terlalu sering eh, apa ya revisi dari lembaga pemerintah, mungkin kita bisa membatasi risiko yang terus-menerus gitu. Jadi kita bisa benar-benar ada jadwal revisi yang approve banget. Jadi ini sudah disetujui dari pihak pemerintah dan juga pihak kitanya sendiri sebagai pemilik studio animasi. Jadi tidak setelah penggarapan, jadi benar-benar setiap sudah penggarapan itu benar-benar sudah fix. Jadi nggak ada lagi yang revisi yang terus berkelanjutan gitu. Jadi harus adanya apa namanya deadline harus adanya benar-benar kesepakatan untuk revisi ini. Lalu setiap persetujuan bisa berubah tergantung pej- pejabat yang meninjau. Nah, ini juga mungkin namanya pemerintah gitu ya berpengalaman kemarin di mata kuliah branding 1 gitu kita juga diberi amanah untuk em, diberikan tugas untuk membranding sebuah institusi kebetulan kemarin Dinas Pariwisata. Namun dari problem banyak teman itu mereka juga sama kasusnya seperti ini kayak sering dioper gitu untuk peninjauannya. Nah, mungkin kalau untuk kasus ini sendiri ya risikonya tentunya tadi akan kembali ke poin ke 1, bakal ada revisi terus-menerus gitu dan bakal mengulur tentunya ke tim-tim yang lain gitu kan. Ya tentunya untuk ini menurut saya butuh banget yang adanya satu tim yaitu humas dari tim kita sendiri dan mungkin kita bisa dari awal itu memilih untuk berkonsultasi langsung dengan pihak humas dari institusi tersebut gitu loh. Jadi cukup dari satu jalur untuk komunikasi supaya nggak tarik ulur dan juga komunikasinya itu bisa berjalan dengan baik dan nggak ada miskom gitu. Maaf Pak, terjeda lagi. Oke, silakan. Oke. Oke, untuk SDM animator sangat terbatas dan terjadi riset mendadak. Nah, kalau menurut saya sendiri untuk SDM animator mungkin ada dua sekalian jalan deh untuk HR mungkin bisa langsung cari mungkin ini bisa berkepanjangan untuk project selanjutnya gitu jadi kita bisa cari animator untuk project selanjutnya namun untuk saat ini yang sedang mendesak karena direncanakan sepanjang 10 episode ini itu kita bisa menarik dari mungkin yang freelance gitu deh kita tarik dulu animator freelance gitu nah lalu untuk yang keempat perangkat kerja studio sudah usang sehingga sering terjadi crash saat rendering. Nah, ini mungkin secara teknis gitu ya. Mungkin kalau untuk ini pemahaman saya belum lebih lanjut lagi gimana karena ini animasi agak susah untuk rendering gitu ya. Mungkin bisa untuk di backup menggunakan file digital atau mungkin bisa di-render menggunakan device lain gitu. Ya, saya tidak tahu juga. Lalu untuk kelima, jadwal pengisi suara terganggu karena pengisi suara utama anak-anak harus mengikuti sebuah ujian sekolah. Kalau misalkan kasusnya begini ya kita harus mencari cepat banget sih untuk eh,
mengikuti ujian sekolah untuk pengisi suara utama anak-anak ini. Karena memang ujian sekolah kan, dan ini merupakan salah satu kasus yang memang bisa dibilang ya dadakan banget gitu. Jadi bisa dicari cepat atau bisa juga eh, kan kalau ujian sekolah tuh mungkin 1 minggu gitu ya. Mungkin bisa dijadwalkan lagi atau bisa dilihat lagi jadwal dari pengisi suaranya. Kalau bisa 1 minggu sebelum jadwal ujian udah bisa apa ya diambil gitu suaranya untuk direkam. Lalu distribusi konten harus memenuhi standar sensor anak yang menimbulkan revisi pada beberapa adegan. Distribusi konten harus memenuhi standar sensor anak yang menimbulkan revisi pada beberapa adegan. Oke, mungkin untuk nomor 6 nanti bisa dijawab sama teman yang lain ya, Pak ya. Mungkin ini untuk identifikasi risikonya. Lalu kalau untuk kategori risikonya sendiri, kalau yang nomor 1 itu mungkin lebih ke sedang sih kemungkinan risikonya. Lalu untuk dampaknya itu sedang juga. Lalu untuk kategorinya juga sedang. Lalu yang kedua itu ini persetujuan juga sama sih sama yang poin 1 sedang. Lalu dampaknya juga sedang, kategorinya juga bisa dibilang sedang karena ini masih bisa ditangani gitu dari humas tadi kan. Lalu kalau untuk SDM animator ini kemungkinannya itu bisa sedang dampaknya tapi tinggi. Kategorinya juga tinggi. Jadi memang harus dicari cepat karena ini kan secara teknik banget animatornya kan Pak. Jadi harus benar-benar dicari cepat. Lalu perangkat kerja studio ini kalau menurut saya sendiri bisa dibilang tinggi. Lalu dampaknya juga tinggi, kategorinya juga eh, tinggi. Lalu jadwal pengisi suara ini sedang bisa dicari dan bisa di handle juga tergantung waktunya juga. Lalu dampaknya bisa tinggi, lalu kategorinya sedang. Itu sih. Lalu untuk rencana, untung mungkin itu aja sih Pak untuk yang bisa saya jawab karena mungkin agak dadakan banget gitu. Yuk, nggak apa-apa. Artinya kan belajarnya sesuai kan begitu. Kalau memang sesuai, kalau memang kemarin sudah mempelajari tentang resiko sama konflik, it's okay, nggak masalah. Oke, terima kasih Tegar. Kita Baik Pak. masuk ke Valencia. Valencia ya namanya. Velanisa Valencia. Silakan Velanisa. Baik, Pak. Saya izin menjawab untuk kasus yang selanjutnya. Itu saya akan langsung identifikasi risiko dari tiap masalah. Yang pertama itu adanya perubahan revisi dari lembaga pemerintah yang terlalu sering dan tidak konsisten. Risiko yang bisa terjadi adalah proses produksi bisa terganggu tentunya karena perubahan yang mendadak dan tidak terduga pada eh, konten yang sudah disetujui itu bisa menyebabkan keterlambatan dan juga penundaan dalam selesainya konten yang diinginkan oleh klien. Yang kedua, itu setiap persetujuan bisa berubah tergantung penilaian yang meninjau. Di situ risiko yang bisa terjadi adanya ketidakpastian di mana proyek ini nih selesainya kapan sih dan arah proyek ini tidak jelas menjadi tidak jelas karena keputusan yang berubah-ubah itu bisa mengarah pada ketidaksepakatan dari tim produksi dan adanya ketidakseimbangan dalam perencanaan yang awalnya sudah dibuat, akhirnya harus dirombak ulang. Selanjutnya untuk permasalahan ketiga, SDM animator terbatas dan terjadinya resign mendadak pada episode keempat, resiko yang bisa timbul tentunya akan kekurangan tenaga kerja yang berdampak pada kecepatan selesainya proyek dan juga kualitas produksinya tentunya akan terganggu. Serta eh, kebutuhan untuk mencari pengganti itu harus dilakukan karena itu dapat mengurangi produktivitas tim. Untuk masalah perangkat kerja studio yang usang dan sering terjadi crash itu, resikonya adalah gangguan teknis itu bisa menyebabkan penundaan produksi serta tidak
dipungkiri bahwa bisa menyebabkan pengeluaran biaya tambahan bagi tim untuk memperbaiki dan mengganti perangkat yang rusak. Tentunya itu jika kalau misalnya nggak dibenerin atau diganti sekarang, mau kapan lagi? Nanti proyeknya tidak akan bisa berlanjut. Dan selanjutnya itu jadwal pengisi suara terganggu karena ujian sekolah pengisi suara utama. Resiko yang bisa timbul itu tentunya terjadi keterlambatan dalam proses pengisi suara, bisa mempengaruhi tenggat waktu episode dan menunda, serta bisa saja kehilangan kualitas dalam alur cerita karena kita nungguin keterlambatan rekaman suara dari pengisi suara utama. Selanjutnya, terakhir itu ada distribusi konten harus memenuhi standar sensor anak yang menyebabkan revisi adegan. Resiko yang bisa timbul itu kurang lebih konten yang sudah dibuat itu harus direvisi untuk memenuhi persyaratan sensor yang mempengaruhi jadwal dan biaya produksi. Kemudian selanjutnya saya akan langsung masuk ke penyelesaian dan pendekatan 4T atau toleransi, treat, transfer, dan yang terakhir itu terminate. Untuk masalah pertama, eh, di bagian toleransi, di perubahan revisi dari lembaga pemerintah terlalu sering dan tidak konsisten itu, di bagian toleransi, tentunya tim harus menerima bahwa revisi itu adalah bagian dari proses desain. Tetapi alangkah baiknya untuk mempersiapkan pembagian waktu dan jadwal produksi untuk bisa menghadapi perubahan revisi yang mungkin terjadi. Selanjutnya itu ada treat. Kalau dalam masalah pertama itu harus bisa membangun komunikasi yang lebih jelas dengan pihak klien, tentunya pihak pemerintah. Selanjutnya adalah transfer. Dalam permasalahan ini, jika memungkinkan, bisa dialihkan tanggung jawab revisi itu ke pihak ketiga yang dapat mengelola revisi lebih efisien. Misalnya tidak hanya satu tim yang bekerja, tapi ada campur tangan dari tim yang lain untuk menyelesaikan keinginan dari lembaga pemerintah atau klien lainnya. Yang terakhir itu ada terminate. eh, un- Salah satu solusi dari permasalahan nomor satu itu kita bisa mengakhiri revisi yang berlebihan dengan persetujuan yang lebih tegas dari kedua belah pihak agar revisi tidak terus berlanjut tanpa batas. Sebenarnya mengakhiri revisi itu tidak apa-apa jika memang tidak dapat dilaksanakan oleh tim desainnya sendiri, tidak dapat dipaksakan. Selanjutnya, untuk permasalahan kedua, toleransi yang bisa dilakukan itu kita bisa menghargai bahwa perubahan yang bergantung pada penilai adalah bagian dari proses. Namun kita juga harus menjaga fleksibilitas dalam perencanaan yang mungkin bisa saja terjadi. Selanjutnya itu untuk treat masalah kedua, kita harus mengoptimalkan tim kita sendiri. Bagaimana kita tuh mengevaluasi materi yang diajukan untuk mengurangi kemungkinan revisi yang bisa saja terjadi. Untuk transfer mungkin bisa diberikan ke pihak yang lebih berpengalaman di luar tim kita atau orang yang memiliki jabatan paling tinggi di tim kita. Selanjutnya yang terakhir itu ada terminate bisa menghentikan perubahan yang tidak konsisten dengan berdiskusi bersama dan mencari keputusan akhirnya itu apa sih dalam satu tim itu harus mencapai sebuah kesepakatan. Bisa saja kita mendefinisikan ini tuh briefnya harus jelas dari awal. Yang ketiga, resign animator mendadak itu untuk toleransi. Kita harus menyadari bahwa resign mendadak itu memang sebuah resiko dalam tim, tentunya tim yang terbatas dan kita tuh seharusnya mempersiapkan rencana darurat untuk mengantisipasi adanya animator yang mendadak resign. Untuk treat, mungkin kita bisa membuka peluang untuk menggantikan animator yang resign dengan tentunya banyak freelancer yang bisa kita jangkau. Mungkin dari mahasiswa, dari LinkedIn itu yang paling mudah untuk digapai. Kita bisa membuka freelance sesuai kebutuhan kita, mungkin jarak jauh atau jarak dekat. Itu kita harus memiliki cadangan.
Untuk transfer itu masalah ketiga ini mengalihkan sebagian pekerjaan kepada pihak lain. Jika kehilangan animator itu tentunya akan berdampak besar pada jadwal. Sama seperti Tri tadi harus memiliki tenaga kerja cadangan. Untuk yang terakhir itu terminate-nya menetapkan kontrak jangka panjang. Tentunya kita juga harus ada perjanjian yang ketat kepada anggota tim, masing-masing anggota tim agar mengantisipasi terjadinya resign mendadak. Contoh, misalnya kita bisa bikin peraturan kalau kamu mau resign itu minimal 1 bulan dari rencana kamu resign. Kita bisa bilang buat perjanjian ke tim. Dan jika kamu resign 1 bulan sebelum kamu resign itu harus membantu tim untuk mencari pengganti kamu atau rekomendasi untuk menggantikan posisi di dalam tim, posisi dia dalam tim. Untuk masalah perangkat yang usang, itu toleransi mau tidak mau kita harus menerima bahwa perangkat itu bisa menyebabkan keterlambatan. Tapi kita juga harus menjaga ekspektasi dari klien terhadap waktu produksi kita. Selanjutnya itu untuk treat, kita harus ya mau tidak mau segera mengganti dan memperbarui perangkat kita dong yang udah usang dan ini tentunya melibatkan profesionalitas kita untuk memastikan perangkat kita tuh dapat berfungsi dengan optimal. Untuk transfer itu mungkin kita bisa memanfaatkan yang namanya penyimpanan cadangan, penyimpanan tambahan, atau menggunakan jasa rendering pihak ketiga dengan dengan software mereka dan pokoknya bantuan dari pihak ketiga di luar tim. Selanjutnya ada terminate. Yang terakhir itu kita menghentikan penggunaan perangkat yang udah usang karena tentunya nggak efisien. Kita harus menggantinya dengan investasi perangkat keras yang baru, yang software dan perangkat yang baru yang lebih modern. Untuk yang kelima itu jadwal pengisi suara terganggu, toleransi kita juga harus menerima bahwa jadwal ujian tersebut bisa mengganggu. Namun harus mengoptimalkan waktu luang pengisi suara. Tentunya kita harus kontekan dan tektokan lagi untuk kejelasan perekaman suara. Untuk treatnya menyusul jadwal ulang dengan pengisi suara. Untuk transfer itu kita harus bisa mempertimbangkan untuk mencari studio rekaman profesional lain yang mungkin jika pengisi suara ini dapat mengganggu kelancaran proyek, bisa digantikan atau studio rekaman profesional yang lain. Untuk terminate yang terakhir itu, kita bisa memastikan bahwa pengisi suara juga balik lagi, itu harus terikat pada kontrak dan jadwal yang jelas. Kalau mereka tidak bisa memenuhi, jangan takut untuk mengalihkan ke pengisi suara yang lain, karena hal ini bisa menghambat proyek yang seharusnya bisa selesai dengan cepat. Untuk yang terakhir itu, revisi standar sensor anak yang menyebabkan perubahan. Untuk toleransi, kita harus menerima bahwa standar sensor itu harus dipersiapkan dan harus mewajarkan karena harus sesuai dengan pedoman yang ada. Untuk selanjutnya itu treat. Untuk treat itu harus melakukan penyesuaian lebih awal untuk desain dan cerita. Eh, Semua tim itu harus memastikan adegan-adegan itu memenuhi standar sebelum diproduksi. Yang terakhir itu ada terminate-nya, tim bisa melakukan eh, menghentikan beberapa scene atau adegan yang tidak lulus sensor itu dapat di skip dan mungkin bisa melakukan dari awal itu harus membagi bagian apa saja yang bisa dilanjutkan dan tidak untuk menghindari revisi yang berulang dan kerugian waktu. Kurang lebih itu dari saya, Pak, untuk permasalahan ini. Terima kasih. Oke, dari Vela itu permasalahan besarnya untuk yang 4T itu pada bagian ini juga bagi teman-teman ya, ini bukan dijabarkan satu persatu sebenarnya. Jadi bukan dijabarkan satu persatu, tetapi dieliminasi menjadi salah satu saja. Saya ulangi lagi, pada bagian langkah mitigasi itu bukan dijabarkan satu persatu, tapi dieliminasi salah satu. Jadi eliminasi itu dalam artian memilih apakah dia ditoleransi, apakah dia ditreatment, ditransferkah, atau diterminate gitu. Jadi bukan satu masalah kemudian empat-empatnya harus digunakan, enggak. Karena perspektifnya kebanyakan memang masih bingung pada mitigasi ini sebenarnya kayak gimana sih. Mitigasi itu kan langkah untuk
meminimalisir resiko sebenarnya. Supaya resiko tersebut apakah mau kita eliminasi, determinate tentu, atau kita perlu transfer ke orang kayak tadi seperti berkaitan dengan animator yang kurang kan begitu kan. Animator yang kurang itu apakah kemudian animator itu kita permasalahan terkait dengan animator itu kita eliminasi atau kita carikan yang lain kan gitu. Lah itulah fungsi dari mitigasinya supaya mitigasi yang hadir itu tepat sekurang-kurangnya itu bisa meminimalisir resiko yang ada. Gitu, Vel, tambahannya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak Angga. Oke, saya pikir teman-teman eh, juga sudah banyak mencatat dan juga sudah banyak berdiskusi. Ini yang tadi. Yang pertama ada perubahan brief, itu kemungkinannya seperti apa, dampaknya seperti apa, level risikonya seperti apa. Kalau memang itu besar, ya bisa ditangani, tangani. Kalau memang tidak ditangani, ya harus dihilangkan atau dieliminasi pada mitigasinya nanti. Tapi ketika memang itu bisa ditangani, ya nggak masalah, gitu loh. Nah, dari sini teman-teman sudah mulai belajar terkait dengan bagaimana manajemen resiko supaya tidak terlalu merugikan, bahasanya merugikan dari itu, dari sebuah agensi atau sebuah perusahaan pada industri kreatif. Kalau kita tahu bagaimana bagaimana memanajemen dengan baik, maka kita akan bisa mengkonstruksikan pemikiran dari sebuah desain yang efektif atau sebuah perusahaan yang efektif. Memang pada dasarnya kita mau tidak mau, suka tidak suka, desainer itu wajib hukumnya untuk mengkonstruksi dari hal permanajemenan desain ini. Tidak semua orang memiliki memiliki tata kelola pikiran yang baik dalam bekerja. Nah, manajemen minimalisir resiko tersebut. Oke, sampai di sini dari materi 3 pertemuan terakhir ini, adakah yang perlu di apa namanya perjelas lagi? Silakan apabila ada yang mau bertanya. Oke, nggak ada ya. Kalau tidak ada, seperti yang sudah saya bilang, saya ingin teman-teman membuat kelompok supaya apa namanya, supaya nanti bisa di ini dengan mudah. Yang nantinya teman-teman itu akan mencari klien seperti yang sudah saya utarakan pada minggu kemarin. Oke. Jadi tugas teman-teman sudah membuat kelompok, kemudian cari perusahaan di bidang industri kreatif. Jangan lupa untuk ditargetkan mau di mana. Kemudian setelah target selesai, kita teman-teman melakukan penelitian manajemen desain dan di minggu depan teman-teman sudah mulai turun lapangan untuk melihat dari industri kreatif tersebut. Oke, jadi di minggu depan saya hanya menerima laporan dan teman-teman bisa turun lapangan untuk industri kreatif yang mau diteliti. Bidang industri kreatif ada banyak ya. Teman-teman bisa lihat di mana namanya? Di sini industri kreatif. Dan teman-teman bisa cari di internet berkaitan dengan apa sih yang disebut sebagai industri kreatif.
Kalau dari perniagaannya ada banyak, ada kuliner, kria, fashion, periklanan, fotografi, musik, TV, radio, arsitektur, dan lain sebagainya. Jadi teman-teman bisa memilih mau yang mana. Yang terpenting jangan mempersulit diri ketika tidak bisa izinnya tidak bisa masuk. Saya ulangi lagi, jangan mempersulit diri ketika memang tidak diperbolehkan masuk atau izinnya tidak bisa masuk. Karena itu cukup mengganggu ya. Mengganggu ini ya, mengganggu apa namanya? Mengganggu konstruksi dari apa? Dari obrolannya. Kita butuh untuk itu, kita butuh untuk menyelesaikan mata kuliah ini dengan baik. Gitu. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya dahulu? Pak, izin bertanya terkait tugas ini. Ya, Yang pertama, apakah kelompok ini boleh berbeda kelas atau satu kelas? saya pribadi tidak memisahkan apakah mau satu kelas atau berbeda kelas. Saya pribadi memiliki absensi kalian, jadi aman aja kalau kalian mau beda kelas RA atau RB, bahkan RC sekalipun sebenarnya. Karena saya pegang RA, RC, RB, RA, RB, RC, kebalik. Itu beda Baik, kelas. Pak. Kemudian Baik, Pak. berikutnya, Terima kasih. Kemudian berikutnya, eh, perusahaannya ini harus berada di Lampung dan kita observasi secara offline atau boleh perusahaan ini di luar Lampung. Jadi kita observasinya secara online gitu. saya lebih merekomendasikan untuk yang ada di Lampung karena bisa langsung datang, bisa langsung ngobrol tentu ya. Jadwal observasinya kan ada. Saya minta untuk jadwal observasi. Itu fungsinya adalah untuk langsung ngobrol. Berkaitan dengan gimana sih sebenarnya usaha di sana, manajemennya seperti apa sih, gitu. Baik, Pak. Terima kasih. Oke. Ada lagi? Pak, Tanya. saya izin bertanya, Pak. Silakan. Saya Andi Fauzi, izin bertanya. Jadi kan kemarin sebelumnya saya sudah observasi ya, Pak, ya, ke tempatnya langsung. Masih diskusi-diskusi sih, Pak, sama orang sananya. Jadi yang saya pengen saya tanyakan ke Bapaknya tuh ada format tersendiri nggak dari Bapaknya? Jadi ketika kita observasi ke sana, misalkan dari pertanyaan atau apanya gitu, Pak. Atau memang dari kitanya sendiri aja. Sebenarnya kalau kamu menyimak dari materinya Pak Namuri kemudian lanjut ke saya, pertanyaan-pertanyaan itu yang sebenarnya perlu ditanyakan. Terkait dengan manajemen. Pertama, manajemen usaha pasti, manajemen SDM, kemudian manajemen resiko, manajemen konflik yang ada, dan ceritanya bisa panjang lebar, bisa ngobrol kiri kanan berkaitan dengan itu. Nah, teman-teman, saya minta untuk langsung turun lapangan karena teman-teman saya ingin teman-teman merasakan bagaimana sih sebenarnya sebuah perusahaan itu berjalan gitu, bagaimana manajemen. Tapi tetap pokok inti dari pertanyaan-pertanyaan itu sebenarnya di manajemen sebenarnya. Makanya saya bilang, kalau memang tidak mau terbuka atau tidak diizinkan, ya sudah, lebih baik mundur cari perusahaan lain yang mau terbuka, mau ngobrol. Bahkan setingkat freelance pun saya perbolehkan, tidak menjadi masalah. Karena yang terpenting adalah berada pada industri kreatif. Gitu, gitu kira-kira. Oh, baik, Pak. Terima kasih. Oke, Alexa silahkan, raise hand. Eh, maaf Pak, apakah suara saya terdengar? Sudah terdengar. Oke. Mau nanya Pak, untuk perusahaan itu apakah boleh sama dengan kelompok lain ya Pak? Iya, jangan jangan sama dong. Kalau sama, untuk apa kita belajar memanajemen ini semua? Oh, baik Pak, terima kasih. Oke, silakan. Yang lain, clear? Ada pertanyaan lagi? Pak, untuk bentuk laporannya sendiri nanti gimana ya, Pak? Untuk bentuk laporannya sendiri nanti base-nya presentasi sebenarnya ya. Presentasi tapi juga ada tulisan. Saya ulangi lagi, eh, presentasi tapi juga ada tulisan. Jadi itu nanti akan menjadi bahan yang nantinya teman-teman akan
menganalisisnya pada materi berikutnya. Materi berikutnya itu SWOT sebenarnya, Strength, Weakness, Opportunity, Threat. Tapi basic dari SWOT itu memang harus mengenal dahulu perusahaan yang diteliti supaya konstruksinya itu bisa lebih luas atau penjabarannya lebih luas. Sehingga teman-teman memerlukan bukan hanya di observasi awal. Saya nanti akan meminta untuk observasi lanjutan tentu untuk mengkonfirmasi beberapa hal yang mungkin dalam observasi awal belum didapatkan. Gitu kira-kira. Baik, terima kasih Pak. Oke. Ada lagi yang mau bertanya berkaitan dengan penugasan? Kalau tidak ada, saya akan persiapkan linknya. Silakan untuk membuat kelompok sekarang gitu. Syaratnya 4 sampai 5 orang dan saya berharap 4 sampai 5 orang ini juga turun ke lapangan, juga melihat langsung proses diskusinya, kemudian juga teman-teman melihat langsung bagaimana manajemen yang ada pada perusahaan kreatif tersebut. Begitu, saya tidak menentukan usia perusahaannya, boleh yang baru berdiri atau yang sudah sangat lama, bagi saya tidak menjadi masalah, jadi silakan untuk diteliti. Begitu, teman-teman? Ada pertanyaan lagi, kesempatan terakhir? Oke, kalau tidak ada, mari kita tutup dan kita ketemu lagi di minggu depan dengan laporan minimal observasi. Base-nya atau bentuknya itu berbentuk PowerPoint minimal. Kalau teman-teman punya data raws-nya lebih bagus, itu akan lebih baik lagi. Artinya transkrip wawancaranya ada, kemudian teman-teman juga bisa membuktikan sudah turun lapangan dengan foto di lokasi dan lain sebagainya, itu akan lebih baik. Tapi paling minimal itu adalah presentasi melalui PowerPoint. Kita bisa menggunakan Canva. Begitu, teman-teman? Ada pertanyaan lagi? Pak, izin bertanya. Oh, silahkan, Zak. Perkenalkan nama saya Zaki Tamam. Pak, supaya kita mengetahui agar eh, perusahaan yang ingin kita kunjungi tidak sama dengan kelompok lain, eh, ada alternatifnya nggak Pak? Ataukah Bapak akan memberikan eh, Google Form atau spreadsheet untuk diisi atau list di grup gitu Pak? Hari ini saya akan sebarkan form ke teman-teman untuk mengisinya hari ini ya. Paling mentok nanti sore setelah ngajar yang sesi berikutnya. Nah, di situ teman-teman bisa mengisi dan saya akan menotis atau mention bagi kelompok yang memiliki objek yang sama. Gitu. Baik Pak, terima kasih. Oke, sama-sama. Ada lagi? Bapak mau tanya, Silakan. untuk freelance-nya itu kita kan ada teman kita sendiri satu angkatan yang freelance-nya udah cukup besar. Kalau misalkan teman sendiri boleh nggak Pak? Kalau teman sendiri dan dia berkenan untuk terbuka, it's okay, it's fine. Nggak masalah. Oke, baik Pak, Permasalahannya terima kan nanti kasih. kan penggalian Hmm, data ya. Jadi hmm, orangnya mau nggak atau perusahaannya mau nggak diteliti kan begitu kan kira-kira. hmm. Masalah dasarnya kan di situ. Kalau Oke. untuk kontennya atau bagaimana sepak terjangnya dia kalau memang sudah terbukti bisa cuan misalkan 20 juta per bulan lah itu bisa jadi proving. Oh memang ini pantas untuk kita teliti bagaimana manajemen desainnya dia. Karena nanti akan buka dapur gitu. Bagaimana cara dia sketsa, bagaimana cara dia finishing, kemudian bagaimana cara dia apa menyelesaikan project berapa hari itu kan buka dapur semua. Nah, itu yang perlu diwanti-wanti bahasa Jawanya atau diwaspadai. Karena kan tidak semua orang mau ya membuka dapur itu. Makanya saya bilang di depan tadi, carilah klien yang memang enak untuk diajak ngobrol, mau berbagi ilmu berkaitan dengan manajemen desain. Gitu, gitu kira-kira Tegar. Oke, baik Pak, terima kasih. Oke, tidak ada pertanyaan lagi. Oke, kalau memang tidak ada, clear ya. Berarti ya, kita ketemu di minggu depan dengan laporan dari masing-masing kelompok.
Baik, terima kasih sudah mau hadir pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas kembali dan semoga ada ilmu yang bermanfaat bagi teman-teman dalam perkuliahan kita pagi hari ini. Terima kasih dan selamat pagi semua.